Selamat bertemu dengan saya di kanal YouTube Sahat Tobing. Seperti biasa, saya kembali menghadirkan uraian yang sederhana. Semoga dapat menolong kita semua, para pendengar kanal YouTube Sahat Tobing. Bapak Ibu sekalian yang menjadi nas dalam uraian sederhana saya ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai kepada ayat yang ke-36. Dan memang minggu ini akan disebut dengan Minggu Transfigurasi, dan saya juga mengusulkan sebuah tema Transfigurasi Yesus. Nah, tentu kita harus melihat dulu sebentar apa itu transfigurasi. Nah, transfigurasi atau kata transfigurasi itu berasal dari bahasa Latin yang diterjemahkan secara sederhana sebagai perubahan wujud atau bentuk atau karakter seperti yang terdapat di ayat 29, di mana pada saat itu Yesus dimuliakan. Jadi transfigurasi dari dua kata, trans dan figura. Trans itu adalah perubahan dan figura itu adalah karakter, wujud, bentuk, dan seterusnya. Jadi seperti yang terdapat di ayat 29, Yesus dimuliakan dan para murid, Petrus, dan lain-lain menyaksikan wajah dan pakaian Yesus itu bercahaya dan berkilau-kilauan. Yesus dimuliakan dan terjadi perubahan wujud tampilan yang disaksikan oleh para murid. Nah, peristiwa transfigurasi ini kan juga mengingatkan kita kepada peristiwa yang sebenarnya pernah dialami oleh Musa kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 34 ayat 29. Saya bisa membaca ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, di mana Musa berbicara dengan Tuhan untuk menuliskan 10 firman Allah atau yang kita kenal dengan hukum Taurat. Dan Harun menyaksikan perubahan wajah Musa itu menjadi bercahaya dan berkilauan. Itu satu hal. Jadi Musa ketika berdialog dengan Allah di dalam merumuskan 10 hukum Taurat tadi. Dan Harun menyaksikan ketika Musa turun dari Gunung Sinai itu ada perubahan bentuk dari wajah Musa. Itu satu hal. Kemudian kalau kita juga melihat kitab Maliaki pasal 4 ayat 5, saya akan membacakannya sebentar. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, ya, hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, di mana di dalam kitab Maliaki pasal 4 ayat 5 dicatatkan bahwa sebelum hari Tuhan datang itu Nabi Elia akan diutus Allah kepada bangsa-bangsa. Kedua tokoh ini kan, Musa dan Elia, ada ditampilkan di dalam naskah Injil Lukas kita ketika Yesus menaiki sebuah gunung dan
disaksikan di situ bahwa Yesus berbicara dengan Musa dan Nabi Elia. Dengan melihat kedua teks tadi, yaitu kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 dan Maleakhi pasal 4 ayat 5, maka secara cepat kita dapat memahami makna transfigurasi Yesus tadi. Ya. Bahwa ada adegan yang sudah pernah terjadi, Musa bercahaya wajahnya, lalu Elia akan diutus sebelum hari Tuhan yang dahsyat itu terjadi. Lalu kalau begitu, apa korelasinya dengan kehadiran Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus? Yang oleh penulis Injil Lukas dimaknai bahwa Yesus dijadikan sebagai penggenapan hari Tuhan. Ya. Yang berkaitan dengan akan dimulainya peristiwa penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Itu bisa kita maknai dari naskah Injil Lukas tadi. Tentu menjadi pertanyaan apa pentingnya peristiwa transfigurasi Yesus pada saat itu. Yang pertama, saya melihat bahwa Yesus dimuliakan Allah untuk mewujudkan hari Tuhan. Ya. Yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi Yesus dimuliakan Allah. Sama seperti ketika Musa dimuliakan Allah ketika dia hendak menyampaikan 10 firman. Nah, yang kedua, Yesus dijadikan sebagai perwujudan terhadap apa yang pernah terjadi dan disampaikan kepada Israel tentang pentingnya perubahan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, penting perubahan hidup. Perubahan karakter. Sehingga setiap manusia dimuliakan, sama seperti Yesus dimuliakan. Yang ketiga, para murid Yesus diharapkan dapat mempersiapkan diri sebagai pengikutnya. Karena ada konsekuensi dari keputusan mereka untuk mengikuti Yesus kalau kita baca pada ayat sebelumnya, khususnya ayat 23 dan 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, tentu tidak tanpa alasan, pasti punya alasan juga mengapa Yesus mengajak ketiga orang murid ini, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan Yesus naik ke atas gunung dan mereka tertidur. Tentu punya maksud bahwa ketika sebelum peristiwa itu sudah diinformasikan bahwa mengikut aku ada banyak konsekuensi, bahkan kehilangan nyawa. Tetapi bukan berhenti pada kehilangan nyawa. Kemuliaan Yesus itu yang menjadi penting. Nah, sehingga ayat 35 pun menjadi kata kunci dari keseluruhan peristiwa transfigurasi ini. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maksudnya apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Saya mencoba memberikan 3 hal. Yang pertama, Yesus telah dimuliakan Allah pun akan memuliakanmu pada saat engkau mau mendengar suara dan keinginan Allah padamu, dan bukan keinginanmu. Yesus telah dimuliakan Allah pun akan memuliakanmu ketika suara dan keinginan Allah yang datang dan yang ada padamu engkau dengar baik-baik.
bukan keinginanmu. Yang kedua, peristiwa kehadiran Yesus, Musa, dan Elia secara bersama-sama itu kan menghilangkan keraguan-raguan dan kebimbangan. Sehingga Petrus, Yohanes, dan Yakobus, meskipun mungkin mereka awalnya memiliki keraguan-raguan atau juga mungkin ketakutan karena harus kehilangan nyawa tadi pada ayat sebelumnya karena mengikut Yesus, maka mereka memiliki sebuah keyakinan dan merespons secara cepat dengan mengatakan, "Guru, biarlah didirikan 3 kemah di sekitar sini. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 Elia." Ini pertanda bahwa keraguan-raguan dan kebimbangan itu berubah menjadi sebuah kebahagiaan dan keyakinan akan penyelamatan Allah bagi pengikut Kristus. Yang ketiga, perubahan wujud dan karakter itu menjadi penting bagi kita pada saat kita menjadikan Allah menjadi patron yang tidak diukur, ya, pada sebatas perut. Ketika wujud dan karakter Allah itu tidak diukur pada sebatas harga dirimu, rasionalitasmu, dan spiritualitasmu. Misalnya merasa lebih suci, merasa lebih kudus, merasa lebih dekat dengan Allah. Menurutmu. Nah, ketika sudah ada peranggapan, bahkan anggapan bahwa Anda merasa lebih suci, lebih kudus, lebih dekat dengan Allah, sebenarnya itu mau mengatakan bahwa kita sedang menjauh dari Allah. Karena bukan eksklusivitas yang mau dimunculkan di dalam naskah ini, tetapi pernyataan bahwa penyelamatan, bahwa resiko, bahwa dampak dari mengikut Yesus dimuliakan, tetapi harus mengalami terlebih dahulu penderitaan seperti yang dialami Yesus. Tetapi bukan berhenti pada penderitaan, kemuliaan. Dimuliakan. Berarti bersifat universal. Sehingga tidak ada klaim yang mengatakan bahwa suara Allah itu sebatas perutmu, kuasa Allah itu sebatas harga dirimu. Sehingga kalau terganggu harga dirimu, Anda bisa mencak-mencak, terganggu, marah, ribut, gugat, dan seterusnya. Atau sebatas rasionalitasmu. Atau sebatas spiritualitasmu. Tidak. Beyond, dia mengatasi dunia ini. Yesus yang dimuliakan pun akan berdampak kepada kemuliaan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tentu banyak hal yang harus kita lalui. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam memaknai Minggu Transfigurasi, di mana Yesus dimuliakan dan manusia semua makhluk dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin.